warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, semuanya sehat. Ya, hari ini semangat? Untuk memulai pelajaran hari ini? Kita Bu Guru sampaikan untuk semangat pagi. Nanti kalian jawab pagi, 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 luar biasa seperti itu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Doa absen dulu ya. Ada nggak hadir hari ini? Ya. Ahmad Jemi, Ananda, Ahmad Faiz, Anisatul, Ariana. Sebelum kita masuki materi pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin? Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, semuanya jelas ya. Berarti kita langsung saja masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini yaitu pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1. Yaitu temanya tentang lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan. Nah ini ya, ini tujuannya setelah kita belajar hari ini, yaitu nanti melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kemudian dengan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan bermain peran, nantinya siswa juga mampu mewujudkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Kemudian melalui kegiatan mengamati, siswa juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis suara dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah ini ya, untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 ya dari materi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu teks penjelasan dan menjelaskan terjadinya siklus air. Kemudian ada teks menjelaskan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian teks menjelaskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah ini ya, ini materi kelas 5 SD tema 8 muatan mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu air bagi kehidupan manusia. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu fungsi air untuk apa saja? Terus cuci muka ya. Ya banyak sekali ya manfaat air itu ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada penggunaan air, antara lain tadi ya keperluan rumah tangga, mandi, cuci, masak ya. Kemudian ada untuk pertanian, kemudian industri dan untuk pembangkit listrik. Kemudian yang ketiga itu ada sumber air. Dibedakan menjadi ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu air alami dan yang kedua adalah air buatan. Untuk air alami itu contohnya itu ada ini ya sumber mata air. Kemudian ada sungai, laut dan danau. Untuk yang buatan yaitu ada bendungan, sumur, kemudian ada sumur tradisional, sumur pompa ya. Di sini airnya rata-rata menggunakan
yang digunakan di rumah? Pump ya. Nah ini ya, ini siklus air atau daur air. Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi dan atmosfer. Lalu akan kembali lagi ke bumi ya. Kemudian siklus air terjadi melalui beberapa proses, yaitu ada evaporasi, yang kedua ada precipitation, dan yang ketiga adalah kondensasi. Untuk untuk evaporasi sendiri itu ada penguapan ya. Contohnya itu ada uap air dari permukaan bumi dan air berkumpul di udara. Nanti lama-lama udara tidak dapat lagi menampung uap air. Yang kedua yaitu ada presipitasi atau penguapan. Yang ketiga ada kondensasi atau pengembunan ya. Ketika suhu udara turun, maka uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik ini yang nantinya akan membentuk awan. Kemudian dari siklus air itu, dari awan itu nantinya akan turun hujan. Nah ini beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan ya untuk memperbaiki, yaitu ada menentukan tanaman yang tepat untuk ditanam di daerah resapan air. Contohnya tanaman apa yang bisa ditanam? Nah ini pohon apa? Pohon ya, contohnya pohon. Kemudian yang untuk memperbaiki kondisi tanah agar mudah menyerap air. Yang ketiga yaitu ada menambah ruang terbuka hijau, misalnya adalah taman kota. Di sini ada taman kota, itu ya sekarang yang sudah dibangun ya. Terus menjaga agar luas daerah resapan air tidak menjadi bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah ini muatan mata pelajaran tentang IPS ya. Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Ini kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu ada jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti yang luas. Kemudian antara lain ada persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya yang masih luas. Kemudian sekarang kita dapat melakukan usaha menanam di lahan yang sempit. Contohnya apa? Yang bisa kita tanam di tempat yang terbatas. Tanaman apa? Gimana? Iya, hidroponik ya, betul ya. Ya, nah ya ini ya. Sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit. Itu contohnya hidroponik. Contohnya ini dengan media air atau vertikulur kultur ya. Maaf, secara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Ada yang tahu tanaman-tanaman apa saja yang selain yang bisa ditanam di wadah yang kecil? Gimana? Ya, kangkung ya. Di rumah orang tua ada yang menanam? Ada ya, contohnya ada. Nah ini ya, ini bentuk-bentuk usaha menurut pemiliknya ya, yaitu ada persekutuan firma atau FA. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, yang keempat itu ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang terakhir yaitu koperasi. Yang sering kita jumpai yaitu adalah koperasi ya. Nah kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi. Untuk produksi sendiri, contohnya apa yang bisa diproduksi?
Contohnya makanan ya, makanan kemudian kita jual atau didistribusikan ya. Setelah itu kita makan, jadinya kita konsumsi ya. Kegiatan ekonomi non agraris tidak memenuhi manfaat sumber daya alam umumnya dari daerah perkotaan ya. Contohnya yaitu pertambangan, itu ada perindustrian dan perdagangan. Ini ada kegiatan yang menunjukkan kebanggaan terhadap peradaban sosial budaya. Pertama yaitu ada menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua yaitu mencintai budaya daerah. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Kemudian mempelajari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia biasanya dengan cara ada tarian ya, ada tarian. Nah ini ya, kita keragaman sosial budaya Indonesia. Yaitu yang pertama itu adalah keanekaragaman agama, yang kedua keanekaragaman etnis atau suku bangsa, lalu keanekaragaman bahasa daerah, keanekaragaman kebudayaan, keanekaragaman kesenian, ya tarian dalam daerah ya. Kemudian ada keanekaragaman mata pencaharian. Nah ini ada keanekaragaman sosial dan budaya yaitu berpotensi membawa manusia Indonesia dikenal di mata dunia dengan keunikan dan corak warna-warni kebudayaan. Kemudian kesadaran budaya juga kesadaran bahwa perbedaan budaya adalah kekayaan bangsa dengan keunikan masing-masing ya. Nah ini dampak positif keanekaragaman yaitu yang pertama yaitu mempunyai kebudayaan yang lengkap dan bervariasi ya. Yang kedua yaitu mempunyai jaringan sejarah ya, dinamika interaksi antar kebudayaan. Kemudian yang ketiga menjadi faktor pemersatu bangsa ya. Kemudian ada dampak negatif keanekaragaman. Yang pertama yaitu mudah membuat orang ya yang berbeda terhadap ya lepas kendali ya. Kemudian mudah dan tumbuh perasaan kedaerahan ya kesatuannya. Ini cara melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Ada beberapa cara yaitu bangga akan budaya daerah dan kebudayaan nasional. Kemudian melestarikan nilai budaya yang ya sudah ada ya. Yang ketiga yaitu menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Kemudian tidak menjelekkan kebudayaan suku bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu lebih senang dengan budaya nasional daripada luar negeri ya. Jadi yang sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin kurang jelas? Ada ya. Nanti setelah pembelajaran hari ini nanti ibu kasih ya pekerjaan PR ya, pekerjaan rumah nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Besok dikumpulkan kegiatan hari ini ya kita semangat lagi ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka guru cukupkan sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.